Halo bro, welcome back to my channel Pokoknya Mantul. Kali ini saya bukan mau nge-review atau mau main game atau gimana ya. Saya di sini mau berbagi tips atau cara atau tutorial ya. Masalahnya ada seseorang sih yang ya sekedar itu ngebantu tapi ini rahasia ya. Mungkin kalau buat youtuber yang terkenal ini mungkin ini merugikan lah buat mereka juga. Ini jadi cara tips and trick para youtuber pemula. Seumpamanya mau bikin video kan kadang-kadang kan pada udah susah-susah ngedit segala macam, pasti upload kena hak cipta atau kena rek uploader segala macam. Nah, karena mereka itu di situ nggak tahu tips caranya make cara ngambil video seseorang, caranya ngeditnya gimana supaya nggak kena rek uploader atau hak cipta. Itu sebenarnya gampang sob, caranya situ editnya video orang diambil itu nggak kena, itu gampang. Contohnya aja nih kayak youtuber yang udah terkenal udah gede lah channelnya ya, seperti calon sarjana, daftar populer, itu kan rata-rata kan videonya itu kan rek uploader, tapi kenapa itu bisa dimonetisasi dan bisa nggak kena hak cipta atau rek uploader, itu ada kuncinya itu. Nah di sini nanti saya bahas semuanya, gimana caranya situ gampang bikin video. Padahal nyari konten, kalau nyari konten sendiri kan susah itu kan. Cara nyomot video punya orang, caranya mengedit video punya orang, diupload di channel kita tidak kena copyright atau hak cipta. Jadi itu bisa dibilang real, gantinya punya video kita dari pihak YouTube. Nah, tapi sebelum situ ke pokok pembahasannya, tapi jangan lupa ya like, subscribe ya, buat dukung channel ini ya. Hitung-hitung ucapan terima kasih lah, kan saya udah kasih tahu tips gimana caranya gitu ya. Jadi kalian kan bisa mudah bikin videonya buat kedepannya, nggak bingung-bingung lagi nyari gimana konten-kontennya. Tapi di sini ada satu kelemahan ya, kalau buat youtuber pemula itu jangan pernah sekali-sekali masukin musik aja, musik yang ibarat kata kayak musik lagu pop apa-apa, itu jangan pernah dimasukin, karena itu susah buat mengeditnya, yang gampang itu video. Nah ini saya kasih tahu caranya ya, langsung aja. Tapi ingat, ini rahasia ya, jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Oke, jangan di skip nonton videonya, nanti kalian nggak paham caranya gimana, tonton full. Oke, lanjut. Oke, jadi pertama-tama ya teman-teman, kalian itu harus punya beberapa aplikasi di sini kayak Copyrec, Master, dan Video Guru. Nah di situ ntar buat membantu kalian. Nah, sekarang kita masuk dulu ke Video Guru ya. Oke. Kita nyari video yang tadinya mau kita edit dari punya orang ya. Salah satunya saya udah ngambil video punya orang pakai aplikasi Copyrec. Nah salah satunya contohnya kayak yang ini nih, video tentang review skin baru Mobile Legends. Ini sebenarnya videonya punya orang, tapi ini saya comot, ini masih beautiful. Nah nantinya kita akan edit ini video. Nah untungnya saya edit sih videonya, kan udah saya potong-potong. Caranya motong itu, kalau punya edit video orang itu jangan pernah sekali-sekali mengupload video punya orang itu posisi full. Dan caranya juga kalian harus potong itu satu persatu. Jadi kayak videonya ada 15 menit contohnya itu, atau sekitar 15 menit atau berapa gitu ya.
kalian harus potong-potong, nggak boleh full 15 menit itu juga. Kalian harus ambil itu sekitar satu video tuh ya, satu yang penting itu minimal itu ya paling nggak sampai 1 menit ya, kalian potong nggak nyampe 1 menit, itu kuncinya di situ. Jangan sampai lebih dari 1 menit, itu kalian potong supaya kalau video ada 10 menit ya jangan nyampe 40 detik, paling 30 atau 20, ambilnya di situ. Kalian potong-potong dulu semuanya hingga ke ukuran segitu, detik-detik gitu. Nanti setelah itu kalian pasang secara acak, jangan sama seperti yang lainnya. Kayak yang ini kan udah saya potong-potong pendek-pendek semua, udah saya potong-potong. Nah jadinya seperti ini, potong-potongan ada beberapa detik, berapa menit kayak gitu kan. Rata-rata sih sekitar 20 detik, 30 detik. Nah itu buat menghindari agar tidak kena copyright. Nah sekarang langsung aja kita masuk lagi ke video dulu. Nah di sini nanti kita akan gabungin semua videonya itu, yang tadi kita tahu urutannya yang tadi ya, kita udah potong-potong tadi. Nah langsung saja kita langsung masukin aja, kita urutin lagi yang tadi kita udah potong ulang, tapi kita harus posisinya kita acak, jangan sama yang video yang pertama tadi yang full. Nah kita pasang-pasang lagi dulu. Nah kita harus tahu posisi urutannya, kita mau pakai yang mana dulu gitu kan. Kita tadinya pakai editor dulu, terus tadi yang video pertama kan Leslie langsung masuk kan. Nah ini kita yang kita pasang editor lebih dahulu, terus Leslie, terus Aldus. Jadi kita acak urutannya, kita nggak sama kayak video yang tadi. Nah ini kita potong-potong videonya, totalnya itu dia kena, jadinya tadinya itu sekitar ada 10 menitan ya kalau nggak salah itu video aslinya itu, ini jadi sekitar 5 menit lebih 40 detik kalau nggak salah. Nah enggak, ini nanti jadinya seperti itu, kita pasang dulu. Nah, terus kita langsung masukin. Nah jadinya seperti ini. Oh my god. Kan kalau yang ini nah sekarang diganti menjadi digital, kita ganti, kita tinggal kata-kata posisi, terus dari durasinya kita potong-potong. Yang penting kita pintar-pintar motong aja gimana caranya supaya kita bisa rapi aja sob, cara ngedit-ngeditnya itu. Nah di sini supaya ada berbeda, nantinya di sini saya kasih kayak efek-efek pemindah layar kayak ini kan. Nah di sini kan pindah ya dari editor ke Leslie. Nah ini saya kasih efek ghost, supaya perpindahannya itu nggak kayak lompat gitu ya, jadi kayak ada kayak jeda seperti itu, ada ya agak hitungannya pemanis lah kan gitu. Nah ini saya edit di situ langsung. Nah semua dikasih aja kayak gitu semua. Nah ini kan langsung Leslie. Nah semua ininya dikasih itu semua ya, mau dikasih apa enggak sih bebas ya. Nah ini saya kasih tahu ya, itu kenapa gitu kelas itu sama yang lainnya itu nggak kena. Kembali ini sebenarnya nanti saya kasih tahu yang lain. Kenapa dia itu nggak kena ya, itu karena dia itu ngeditnya seperti dia, coba kalian cek aja itu videonya, rata-rata itu cuma sekitar 2 detik, 3 detik, paling lama sekitar 10 detik. Nah dia tuh dia ngambil punya orang, digabungin ke di situ, terus ininya tuh hitungannya detik-detik kan ya, nggak ada yang full bisa nyampe 2 menit 3 menit, itu jarang dia. Makanya dari pihak YouTube itu tidak kena copyright atau klaim hak cipta. Itu cara untuk menghindarinya. Dan musik-musik itu dia mencari juga posisinya itu musik yang nggak ada hak cipta. Nah makanya tergantung dari kitanya gimana caranya kita mengeditnya serapi mungkin, memotong-motongnya serapi mungkin, terus memasangnya tuh semenarik mungkin. Nah di sini saya akan berbagi tips caranya di sini ya. Nah di sini kita udah selesai mengeditnya. Kemudian di sini saya kasih tanda air sesuai nama channel saya, buat kayak penanda lah ini kalau ini video saya gitu kan.
padahal ini punya orang lain. Kesalahan dari video-video yang orang lainnya itu kadang-kadang nggak dikasih tanda mark kayak gini. Jadi kalau semua dikasih tanda mark gini, kita juga ngeditnya rada susah. Karena apa? Otomatis kan ada tulisannya punya video dia kan, kita juga kalau mau ambil kan paling nggak enak kayak gitu kan. Nah di sini kita kalau semua kita nyari video, usahakan cari video itu yang nggak ada kayak tanda airnya seperti ini. Nah di sini saya kasih tanda air sesuai di channel saya. Nah di sini durasinya dari tanda air ini kan ada keluar tuh di bawah kan. Nah ini saya bikin durasinya itu dari awal sampai akhir. Nah kita taruh aja. Tapi terserah sih ya di sini ya. Ini nggak harus ini sih apa namanya, nggak wajib sih kalau masalah tanda air sih, bebas sih dari kalian sendiri mau dikasih atau enggak ya. Ini mau bebas. Kalau saya mah saya kasih aja ini buat pemanis biar yang nonton juga tahu nama channel ini juga ya. Hitung-hitung promosi gitu. Nah di sini hasilnya seperti ini sob. Nah setelah sekiranya udah bagus sesuai dengan harapan kita bisa langsung klik simpan. Kita tunggu dia langsung memproses video kita, langsung menyimpan. Kita tinggal tunggu aja sob. Oke, video kita udah selesai. Kita tinggal cek aja langsung di galeri aja ya. Ini videonya langsung bisa kita cek. Oke, sekarang di sini kita bisa langsung cek videonya di galeri. Nah, jadinya akan seperti ini sob. Videonya langsung muncul di galeri. Ini video yang udah kita edit nanti, udah siap kita upload nanti ke channel kita. Nah saya saranin juga sebelum kalian mengupload, kalian harus bikin ini background dulu ya, buat tumbelin kita buat background video kita. Nah saya contohnya ini ngambil dari posisi gambarnya Aldus, gini Aldus. Nah kemudian saya edit, kayak saya buat background depan lah biar menarik. Kita menggunakan aplikasi foto editor. Maaf di sini saya nggak bisa memberikan secara full ya. Intinya saya cuma ngasih tahu nih aplikasinya ini karena kalau semuanya saya jelasin satu persatu maka nggak cukup, waktunya terlalu lama, kasihan kalian nanti nontonnya terlalu ini. Yang penting intinya saja nanti bisa kalian pelajari sendiri aja. Nah kita langsung aja masuk ke channel kita aja langsung ya. Nah di sini kita langsung masuk aja ke video. Coba kita cek dulu di video. Nah di video ini kan belum ada ya tadi videonya itu. Nah di sini rata-rata nggak ada namanya rec uploader atau claim kita itu kan nggak ada. Biasanya kalau ada itu kan ada lingkaran huruf C berwarna biru ya, ini nggak ada semua ya. Makanya jadi ini tuh padahal di situ juga ada PUBG Mobile itu, padahal itu juga posisinya juga rec uploader punya orang tapi nggak kena klaim kita. Nah di sini kita coba aja langsung upload video yang tadi. Kita cek dulu di galeri nama filenya sama ini besar memorinya biar nggak salah upload. Kita cek dulu, kita cari dulu. Belum bukan. Cek dulu, kita masuk ke galeri dulu coba. Kita masuk, kita coba klik, kita lihat rinciannya dulu. Nah nama belakangnya oke, terus memori 40-an oke. Nah kita masuk lagi kembali ke channel. Oh ini udah ngupload ini yang tadi. Kita cancel dulu aja, takutnya salah beda ini. Kita cancel dulu aja, cancel. Kembali tampilannya seperti yang semula tadi.
Oke, hafalin. Oke, masuk lagi. Oke, kita langsung cek aja ya di ini dokumen. Kita cari videonya yang tadi itu, kita cari dulu. Memori 48. Nah, ini nih. Ini 48. Oke, tinggal kita klik aja. Nah, terus kita ini ya, langsung aja kita langsung isi aja judulnya apa, semenarik mungkin gimana, terus deskripsi tagnya kita juga harus kita isi juga ya. Masalah itu kan nanti kan juga buat keterangan video kita nantinya, saya kasih contoh aja judulnya seperti ini aja, skin mobile, skin baru mobile lain. Mungkin di sini kita langsung skip aja. Otomatis kalian pasti udah paham lah untuk mengisi deskripsi, teks segala macam. Terus tumbalin kita tadi pakai foto yang udah kita edit tadi ya, yang udah saya edit tadi. Nanti buat tumbalin kita buat background. Oke, next kita skip aja. Nah, kemudian di sini kita isi tumbalin kita. Setelah mengisi deskripsi kita yang tadi, kita cari foto yang udah kita edit tadi. Kita cari dulu foto yang udah kita edit di foto ya. Nah, langsung masuk kayak ini. Nah, langsung kita masukin aja. Terus jangan lupa nanti ini apa, setelan itu, setelan lanjutannya jangan lupa di setel. Keterangan kategorinya apa itu, nanti video kita itu tentang apa, game atau segala macam, atau komedi atau hiburan, nanti kita setting sendiri aja disesuaikan sama video kita. Kalau ini kan punya saya kan hitungannya kan game, jadi saya kliknya game. Oke, sembari nunggu tadi nggak terasa ternyata video kita udah hampir selesai. Nah, video kita udah selesai kita upload. Nah, kita bisa langsung cek di dashboard kita di pengelolaan video kita. Coba kita cek langsung, kita klik. Nah, di sini, nah tuh di situ tidak ada yang namanya huruf C dilingkarin atau copyright atau rec uploader, klaim hak cipta apa gimana itu nggak ada. Jadi ini jadi real punya video kita sendiri. Nah, begitu caranya buat rec uploader video orang lain, mencuri video orang lain. Dan kita bisa cek nih di akun Gmail kita. Nah, kalian bisa lihat di situ ya, banyak sekali yang udah subscribe saya. Terima kasih buat kalian yang udah subscribe saya. Nah, di situ, nah di sini nih ada beberapa video yang saya juga pernah saya kena klaim hak cipta saat ini. Video saya itu kena klaimnya itu gara-garanya itu backgroundnya saya kasih musik lagu pop, jadi kena klaim hak cipta, jadi saya hapus. Nah, di sini makanya saya saranin buat teman-teman sekalian jangan memakai background sound musik lagu pop yang udah terkenal ya, karena otomatis pasti bakalan kena klaim hak cipta di bagian background musik kalian. Nah, mungkin sekiranya cukup di situ saja. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua para youtuber pemula. Salam pokok mantul.